jamaah masih di Islam Itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema patah hati berkali-kali, ini dia obatnya. Masya Allah, tadi dari segmen 1 nih sampai sekarang banyak banget ya ternyata obat yang bisa bikin kita itu sembuh. Ternyata obat itu bukan hanya diminum, tapi itu tadi dengan kita berserah diri sama Allah, kita berdoa, Masya Allah. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah Ustadz Syam, ini yang selanjutnya katanya itu paling bisa menentukan dan kita juga bisa sembuh dengan cepat karena menyayangi diri sendiri dan jangan menyiksa diri. Nah ini maksudnya tuh kayak gimana sih? Langsung aja penjelasannya guru, silahkan. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Romlah, Benar Romlah, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, maka kita tiba pada obat patah hati selanjutnya, yaitu sayangi dirimu. Kenapa? Karena banyak orang mencari pelarian ketika dia patah hati. Pelariannya kemana? Ke khamar. Baik khamar itu bentuk minuman, khamar itu bentuknya pil, khamar itu bentuknya suntikan. Subhanallah, ada khamar yang subhanallah, sesuatu yang memabukkan, yang diharamkan dalam agama. Apakah itu menyembuhkan patah hati? Oh tidak, itu hanya bahagia sesaat kata mereka. Setelah itu tambah lagi patah hatinya. Bukan lagi hatinya yang patah, dompetnya pun patah. Bukan hanya dompetnya yang patah, sampai dompet orang tuanya patah. Kenapa? Pelariannya ke judi online. Sampai sertifikat rumah orang tuanya pun digadai. Sampai sertifikat kendaraan orang tuanya pun digadai. Bukan hanya dirinya sekarang yang patah hati, seluruh keluarganya ikut patah hati. Kenapa? Salah pelarian. Padahal sayangi diri sendiri. Siapa orang yang menyayangi dirinya sendiri? Bagaimana cara menyayangi diri sendiri? 1. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Cara menyayangi diri sendiri itu kembali kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena tidak ada yang mampu menghalangi kebahagiaanmu kecuali maksiatmu sendiri. Yang menghalangi kebahagiaan kita itu dosa kita sendiri. Yang menghalangi rezeki kita itu dosa kita. Maka yang paling bagus hilangkan penghalangnya, yaitu dosa-dosa dengan cara banyak beristighfar. Waduh, Masya Allah. Itu bisa dilakukan di mana aja ya Ustadz ya. Di mana saja, banyak waktunya. Banyak waktunya. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustadz Syam. Alhamdulillah kita udah banyak banget ya ilmu di pagi hari ini. Masya Allah, langsung kita praktekkan supaya kita bisa sembuh juga dari luka-luka lama kita. Kalau kita pernah disakitin sama orang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya, untuk curhat. Boleh angkat tangan yang tinggi yang mau curhat, silahkan. Ayo Bu, sudah jauh-jauh nih Bu. Baik, Ibu yang mau curhat boleh silahkan. Namanya siapa, dari mana, di tengah-tengah aja ya Bu ya. Sini Bu, biar kelihatan Bu. Satu Indonesia Bu, nonton Bu. Terima kasih. Ustadz Maulana, Ustadz Romlah mohon izin boleh berdiri di tengah-tengah kami juga. Silakan Ibu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa. Nama saya Ustadz Maulana. Nama saya Mikdad. Nama saya Romlah. Terima Kami kasih dari Masjid Salim Nurul Barokah, Masjid Baitur Rahman, Poligon Palembang. Wah, tepuk tangan dulu buat Tepuk tangan Palembang. Palembang. Wong Kito Galo, Masya Allah. Curhat Silakan. dong Ustadz. Iya Ibu. Saya mau curhat kalau misalnya kita itu dikasih Deketin. Mic-nya deketin. dikasih kepercayaan untuk mengelola keuangan keluarga oleh suami, tapi pada tertentu saat tertentu kita memberi sedekah atau membantu keluarga atau ada hal-hal yang tidak minta izin sama suami. Karena menurut saya kan uangnya uang saya juga gitu. Jadi diamanahkan tapi kepake buat membantu ini, membantu itu gitu lah ya. Keluarganya juga keluarga sama-sama, bukan keluarga saya. Keluarga Cuma suami nggak tahu nih. Ya, Oke. nggak tahu. Baik, lanjutkan lagi Bu. Itu Curhatin Bu, yang mau ditanyain apa Bu? salah atau tidak? Salah nggak itu? Oh, Iya. silakan Boleh nggak dari pihak gitu, suami gitu? dulu. Saya dulu ya. Pihak suami silakan. Dengerin. Ma. Buat wanita yang diberi kepercayaan oleh suami mengatur keuangan,
tidak boleh diarikan kemana-mana tanpa seizin suami. Kenapa? Karena itu amanah. Barang siapa istri mencuri uang suaminya, maka dosanya 60 kali dosa pencuri. Rasain tuh. Jangan ibu, itu uang harus diatur dengan baik. Tidak boleh ada barang keluar dari rumah tanpa seizin suami. Dipinjemin itu kursi-kursi oleh kepada tetangga. Giliran suaminya datang sama bosnya, tamunya, nggak ada kursi. Sakit hati kan? Ini sekalipun uang ibu tetap memberikan penghargaan kepada suami. Mohon maaf bu, mohon maaf semuanya jamaah yang di rumah. Tanpa menggurui hanya mengingatkan, hargailah suami yang memberikan kepercayaan. Apalagi tiba-tiba, kalau perlu bu bagi 3 uangnya, 30, 30, 30, 10. 30 itu biaya bulanan, 30 harian, dan 30 yang dijaga, ditabung. Biaya tak terduga, dan 10-nya itu yang sebagai sedekah dan sebagainya. Oh. Itu tapi harus izin juga sama suami bu. Baik. Tidak bisa umroh aja, salat aja, puasa aja, harus izin suami. Apalagi masalah keuangan. Masya Allah, baik. Ustazah Romlah mungkin Ya. mau menambahkan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'itihi wal mar'atu ra'iyatun fi mali zaujiha. Setiap wanita itu adalah pemimpin dalam memanage harta suaminya. Dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'atiha, pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu diamanahkan oleh suami, ibu mengelola, ya jaga amanah itu sebaik-baiknya agar suami ibu senang. Nanti kalau ibu amanah pasti apa? Oh lebih percaya lagi, ditambah lagi. Kata kita akan lebih menguasai, akan lebih mohon maaf leluasa untuk mengelola keuangan suami tersebut. Kecuali mungkin ada juga mungkin ya Ustadz ya, kalau memang uangnya hasil jeripaya sendiri. Ibu punya usaha sendiri ya, bukan dari suami, ibu punya usaha sendiri, boleh ibu sedekahkan, oleh ibu mohon maaf kasih ke orang, tapi itu pun mohon maaf, alangkah baiknya kita komunikasi dengan suami. Maka bagus sekali kalau kita jaga komunikasi 2 arah, jangan kita seakan-akan sendiri hidup kita dalam rumah tangga. Saya tambah sedikit aja. Iya. Buat suami jangan juga perhitungan, nanya Betul. kemana itu uang. Betul. Laki-laki yang hina. Ustadz di belakang. Betul. Laki-laki yang hina, yang sudah diberikan dia cari lagi itu nggak boleh. Suami. Baik, Ibu bagaimana mudah-mudahan terjawab ya. terima kasih, Terima Mas. kasih. Boleh silakan duduk Sama-sama, kembali Masya Ibu. Allah. Baik, jamaah sebelum kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini ada kata-kata dan juga insya Allah ditutup dengan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Nabi SAW berpesan kepada para anak muda, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh manusia, seluruh makhluk membuatmu patah hati. Kalau Allah menghalangi, maka engkau tak akan patah hati. Tapi seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membahagiakanmu. Kalau Allah tetapkan engkau patah hati, engkau akan tetap patah hati. Maka jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Ya Allah, tak ada yang lebih membuat kami patah hati jikalau engkau tak terima doa-doa kami dan amal kami ya Allah. Amin, amin, Maka ya Allah. terimalah seluruh amal kami dan taubat Amin. kami ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.